Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hidrokarbon. Oke, adapun tujuan pembelajaran kali ini dapat dibaca sebagai berikut. Baiklah, langsung saja. Senyawa hidrokarbon merupakan salah satu senyawa organik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini tersusun atas unsur karbon dan hidrogen. Salah satu peranan penting senyawa hidrokarbon bagi kehidupan yaitu sebagai bahan bakar, atau kita sebut juga dengan bensin. Nah, bensin ini merupakan campuran berbagai senyawa hidrokarbon. Selain itu, perhatikan juga pada saat Anda membakar kayu atau kertas ya, kayu atau kertas. Kayu atau kertas setelah dibakar akan berwarna hitam, bukan? Warna hitam ini menunjukkan adanya unsur karbon yang terkandung di dalam kayu. Ini warna hitam ini ya. Selain itu juga terdapat gas alam. Gas alam dan minyak bumi mengandung banyak senyawa karbon yang berperan penting dalam berbagai industri. Selanjutnya, kekhasan atom karbon. Berkaitan dengan nomor atom dan golongannya. Atom karbon berada di golongan 6A dan memiliki nomor atom 6, sehingga atom karbon mempunyai 4 elektron valensi yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom lain agar dapat memenuhi konfigurasi oktet. Oke, kekhasan atom karbon yang pertama dapat membentuk ikatan kovalen ya, seperti yang tadi dijelaskan tadi. Karena pada kulit valensi terdapat 4 elektron, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Adapun struktur Lewis atom karbon dapat digambarkan seperti ini. Ini adalah struktur Lewis dari atom karbon. Nah, atom karbon dapat mencapai susunan elektron yang stabil. Susunan elektron gas mulia dengan menangkap 4 elektron. Tadi kan atom karbon ini mempunyai 4 elektron terluar kan. Nah, untuk mencapai kestabilan agar atom karbon ini stabil, maka dia harus memenuhi kaidah oktet. Kaidah oktet itu dia berarti harus menangkap 4 elektron lain kan. Karena dia udah punya 4, berarti biar jadi 8, dia harus menangkap elektron lain dari atom lain. Dengan demikian, setiap atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal melalui penggunaan bersama 4 pasang elektron dengan atom lain. Contohnya, atom karbon dapat berikatan dengan 4 atom hidrogen yang masing-masing memiliki 1 elektron valensi. Awalnya kan ini karbonnya ada 4 elektronnya. Kemudian dia akan berikatan dengan hidrogen. Atom hidrogen ini karena dia terletak di golongan 1, maka dia memiliki elektron valensinya 1. Kemudian setelah berikatan, ini atom karbon, di tengah-tengah ini ada atom karbon yang ini tadi. Atom karbon kan awalnya punya 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian dia berikatan dengan atom hidrogen. Nah, atom hidrogen itu memiliki 1 elektron. Jadi atom hidrogen ini memiliki 1 elektron. Ini 1, kemudian ini 1, ini 1, dan ini 1. Sehingga akan membentuk ikatan kovalen. Nah, garis-garis ini adalah ikatan kovalen. Jadi untuk atom karbon itu memiliki 4 ikatan kovalen. 1, 2, 3, 4. Nah, pasangan-pasangan elektron dalam ikatan kovalen tunggal antara atom C dengan H atau antar atom C dapat juga digambarkan dengan 1 garis sehingga senyawa-senyawa hidrokarbon tersebut dapat digambarkan sebagai berikut nih. Dia akan membentuk rantai C. Jadi, atom karbon yang semulanya kalau dia cuma 1 itu kayak gini, tetapi jika dia mengikat atom karbon lain, maka dia akan membentuk rantai C atau rantai karbon. Ini atom karbonnya, kemudian dia ini berikat dengan H, atom hidrogen, kemudian ini akan karbon. Ini kalau yang nggak ada ini hidrogen ya namanya. Ini hidrogen, dia berikatan dengan hidrogen. Sedangkan ini dia berikatan dengan berapa nih? Ada 5 atom karbon. Bisa lebih banyak lagi, bisa 3, 4, 5, 10, atau bahkan 11, 12 juga bisa. Jadi dia ini
Kemampuan atom karbon berikatan dengan sesama atom karbon dalam membentuk rantai karbon akan mengakibatkan jumlah senyawa karbon mencapai jutaan tuh. Dia bisa mencapai jutaan senyawa karbonnya karena dia banyak membentuk ikatannya. Oke, selanjutnya pengertian hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Penggolongan senyawa hidrokarbon umumnya berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatan karbonnya. Sebelum masuk ke penggolongan, kita harus mengetahui dulu posisi atom karbon berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat. Jadi ada 4 posisi ya. Yang pertama, atom karbon primer, yaitu atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon yang lain. Kemudian ada atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung 2 atom karbon lain. Yang ketiga, ada atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung 3 atom karbon yang lain. Dan yang keempat, atom karbon kuaterner, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung 4 atom karbon yang lain. Nah, di sini ada contohnya. Contoh senyawa hidrokarbon ya. Oke, untuk atom karbon primer itu terdapat pada karbon nomor 1, 9, 8, 7, dan 6 nih. Nomor 1 ini 1, 9, 8, 7, dan 6. Kenapa dia termasuk atom karbon primer? Karena dia mengikat secara langsung satu atom karbon nih. Kalian perhatikan, atom karbon nomor 1 dia mengikat satu karbon yang lainnya nih, yaitu karbon ini. Kemudian nih atom yang nomor 9, C nomor 9. Dia juga mengikat satu karbon yang lainnya, yaitu karbon ini. Lalu nomor 8 juga sama. Nomor 7 dia juga mengikat satu atom karbon. Yang dilihat karbonnya ya, bukan hidrogennya. Jadi dia cuma mengikat satu. Begitu juga dengan yang karbon nomor 6. Selanjutnya, atom karbon sekunder. Itu terdapat pada nomor 3 dan 5. Kenapa? Karena pada atom karbon nomor 3 itu dia mengikat secara langsung 2 atom karbon yang lain, yaitu 1 dan 2. Dia mengikat karbonnya 2. Nomor 5 juga nih, 1, 2. Ya. Selanjutnya atom karbon tersier itu ada pada nomor 4. Pada atom karbon tersier nih, dia mengikat secara langsung 3 atom karbon lainnya. Yang pertama nih 1, 2, 3. Dia mengikat 3 atom karbon lainnya. Yang terakhir ada atom karbon kuaterner, itu ada pada atom karbon nomor 2. Nih, atom karbon nomor 2 ya, dia mengikat 4 atom karbon. 1, 2, 3, dan 4. Ini ya, posisi atom karbon berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat. Selanjutnya, penggolongan senyawa hidrokarbon. Yang pertama, berdasarkan bentuk rantai karbonnya, penggolongan senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi 3. Ada senyawa hidrokarbon alifatis, ada alisiklis, dan aromatis. Oke, yang pertama dulu senyawa hidrokarbon alifatis. Apa itu senyawa hidrokarbon alifatis? Yaitu senyawa yang memiliki rantai antar ujung atom karbon yang tidak saling berhubungan. Jadi rantai atom karbon, misalnya etana, ujung karbon ya, ingat karbonnya kan sini, ini karbon, ini karbon. Dia tidak saling berhubungan. Dia udah gitu sampai sini aja. Oke. Terus ada propana. Propana nih, ujung-ujungnya yang kalian lihat ya, ujungnya ini atom karbon C, ujungnya di sini, sedangkan ujung yang lain di sini. Nah, mereka tuh tidak saling bertemu gitu loh, tidak menyatu gini, antara ini nggak bertemu, dia cuman di sini aja nggak berhubungan. Ya contohnya ya ini metana, etana, propana, butana, butena, pentena, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua itu adalah senyawa hidrokarbon alisiklis, yaitu senyawa yang memiliki rantai tertutup dan tidak memiliki ikatan berkonjugasi. Apa itu ikatan? Yaitu selang-seling ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Jadi di sini senyawa hidrokarbon alisiklis ini ada dia tuh senyawanya rantainya tertutup, beda dengan yang alifatis nih. Kalau alifatis ini dia terbuka ya rantainya. Sedangkan kalau alisiklis dia tertutup. Kalian lihat nih, antara ujung-ujung karbonnya mereka saling berhubungan.
berhubungan, saling bertemu mereka antar karbonnya. Ini juga untuk siklobutena antar atom karbonnya. Begitu juga dengan siklopentuna. Nah, di sini baik ikatan tunggal maupun ikatan rangkap itu dia tidak selang-seling ya. Yang ketiga itu ada senyawa hidrokarbon aromatis, yaitu senyawa yang memiliki rantai tertutup yang memiliki ikatan yaitu ikatan selang-seling antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Bisa kalian lihat nih pada benzena ini ada ikatan rangkap, kemudian ini ikatan tunggal. Ini rangkap tunggal. Jadi dia saling selang-seling gitu ikatannya. Naftalena juga nih, rangkap tunggal. Begitu juga dengan antrasena, rangkap tunggal. Bedanya itu ya dengan alisiklis. Kalau alisiklis dia nggak selang-seling antara ikatan rangkap dan tunggal. Ini penjelasannya. Nah, penggolongan yang kedua itu berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon dibagi menjadi dua. Ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Apa itu hidrokarbon jenuh? Yaitu senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya ikatan tunggal. Berikatan tunggal itu disebut juga dengan alkana. Kalian lihat yang pertama nih ada metana, etana, propana, butana, siklopropana, 2,2,4 trimetilheksana. Semuanya berikatan tunggal. Jadi mereka nggak ada yang rangkap nih, ikatannya cuma satu. Ini juga disebut dengan senyawa alkana ya, nanti akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya ada hidrokarbon tak jenuh. Nah, kalau hidrokarbon tak jenuh itu merupakan senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap. Baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3. Contohnya ikatan rangkap 2 itu namanya alkena. Senyawa alkena ini salah satunya ada butena. Nih kalian lihat ada ikatan rangkap 2. Ikatannya ada 2 rangkap. Kemudian juga ada pentena, 1, 2. Nah, selanjutnya selain alkena juga ada alkuna. Alkuna itu yang ikatannya rangkap 3. Kalian lihat pada contoh propuna, ini ada 3 ikatan rangkap, 1, 2, 3. Di sini juga ada butuna, dan ada siklopentuna untuk yang alkuna ya. Nah, kalau dia cuma ikatan rangkap nih, ini rangkap 2 ya. Antrasena, naftalena, benzena, toluena juga masuk. Ini penjelasannya. Nah, selain materi yang telah disampaikan tadi, di sini juga terdapat latihan untuk mengasah kemampuan kalian. Jadi, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.